Halo guys, kembali lagi bersama saya alias Bang Pai. Kali ini saya akan menceritakan tentang film yang bergenre anime. Film ini menceritakan seorang hunter yang ada pada peringkat paling bawah, yaitu peringkat E. Jinwo adalah karakter utama ini sering dianggap lemah dan dipandang sebelah mata oleh teman-teman satu profesinya, sehingga ia lebih sering dijauhi. Namun ketika terjebak di dimensi misterius yang tidak terdeteksi, Jinwo mengalami kebangkitan dan mendapatkan kekuatan baru. Kebangkitan Jinwo dipilih oleh program bernama Sistem yang mengubah menjadi pemain. Lewat sistem tersebut memungkinkan Jinwo bisa menaiki levelnya dengan sendirian dan menghancurkan tiap monster yang ia temui. Tanpa banyak basa-basi, mari kita bahas. Film diawali sejumlah orang yang sedang bertarung dengan para monster semut, di mana mereka semua ditekan habis-habisan oleh monster tersebut. Entah kemudian mereka yang sudah tidak sanggup untuk melawan lagi, kemudian 3 bantuan pun tiba yang membuat para monster ditekan mundur. Nama 3 orang tersebut yaitu Byunggu, Yeonho, dan Ensok, di mana mereka bertiga adalah hunter peringkat S. Yeonho yang menyuruh Byunggu untuk menyembuhkan para korban, dia pun menyanggupinya. Sedangkan dia dan Ensok akan baku hantam dengan para monster. Sementara itu, di tengah kota, sejumlah orang yang dipimpin oleh Presiden Choi masih menahan para monster yang cukup merepotkan. Nah, di sini kita dijelaskan bahwa 11 tahun yang lalu ada sebuah lorong bernama Gate yang tiba-tiba muncul yang menghubungkan dunia ini dengan dimensi lain, dan di alam sana terdapat makhluk aneh bernama monster. Monster tersebut tidak bisa dikalahkan dengan senjata biasa, dan orang yang mampu bertarung dengan para monster disebut para hunter. Dan hunter juga dipisahkan ke beberapa peringkat, yaitu peringkat S, A, B, C, dan peringkat terendah adalah peringkat E, di mana MC kita ini adalah peringkat E. Film pun berjalan ke 3 tahun kemudian, di mana Pak Kim yang sedang minum kopi dihampiri sama Om Pak. Mereka berdua adalah teman lama yang mau memburu para monster untuk mendapatkan harta. Kemudian MC kita pun datang yang bernama Sung Jinwoo. Om Pak yang menyangka Sung adalah hunter yang kuat, dia pun sedikit terkejut. Ternyata kebalikannya, dia adalah hunter yang paling lemah, lebih lemah dari peringkat E. Sementara itu, Jinwoo yang bertemu dengan Nona Joe, dia pun dimarahi karena bekas luka yang terlalu banyak di wajahnya yang membuat dia sedikit khawatir. Kini mereka semua yang melakukan perjalanan ke tempat para monster dipimpin oleh Chong Siul, dan mereka pun segera memasuki dimensi lain. Jinwoo yang mau masuk, dia pun sedikit mengeluh karena barang yang dia bawa hanya sebuah pisau, sedangkan musuhnya adalah para monster yang sangat kuat. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung memasukinya. Diperlihatkan di dalam kantor 2 orang yang sedang membahas para hunter. Nah, kita perjelas lagi kenapa para hunter ini ingin memasuki dunia para monster. Karena hunter yang sudah mengalahkan monster akan mendapatkan sebuah harta yang berbentuk kristal atau batu sihir. Nah, kristal atau batu sihir ini bisa ditukar dengan uang. Batu sihir yang muncul dari monster berperingkat tinggi juga dapat diolah menjadi senjata atau pelindung. Begitu juga dengan kristal. Di sini dijelaskan bahwa pemerintah menginginkan sumber energi baru yang lebih aman dari energi nuklir, lebih bagus dari energi air atau panas bumi, yang tidak mencemari atmosfer layaknya energi internal. Dan pemerintah mengusulkan untuk menggunakan pembangkit listrik energi kristal dan batu sihir. Namun keduanya sangat sulit didapatkan, hanya seorang hunter yang bisa mendapatkannya. Lanjut. Di sisi lain, Jinwoo yang sudah tiba di dimensi lain, dia pun langsung bertarung dengan para monster, di mana dia sedikit kewalahan sehingga tertusuk oleh monster goblin. Joe yang sebagai hunter healer, dia pun segera menyembuhkan lukanya, dan akhirnya mereka semua mengalahkan para monster
yang dibarengi oleh Johe yang sedikit khawatir dengan kondisi Jinwoo. 謝ってほしくて言ってるんじゃありません。心配なんです。 Di sini Pak Kim menyarankan agar mereka semua mengambil kristal yang bisa diambil, sedangkan Jinwoo mendapatkan satu batu sihir yang sebanding dengan dirinya. Kemudian satu orang pun menemukan gua di bawah tanah, di mana sebagian mereka ingin masuk berjumlah 6 orang, sebagiannya lagi yang menolak berjumlah 6 orang, di mana sisanya hanya Jinwoo yang menentukan. Dan pada akhirnya dia pun menyanggupinya untuk masuk ke dalam gua. には金がいるんだ。いけません。 Kembali ke alam manusia, di mana 2 orang yang sedang mencuri tas orang di pinggir jalan, dia pun dihalangi oleh wanita misterius, yang di mana wanita tersebut adalah Cha Hae-in, yang membuat mereka semua terlihat kagum. Dia juga adalah hunter peringkat S, di mana peringkat tertinggi di kalangan para hunter. Di sisi lain, Jinwoo yang sedikit tidak enak terhadap Johe, dia pun langsung meminta maaf. Di mana si Jinwoo ini langsung kena marah. Kenapa dirinya tiba-tiba mengiyakan untuk masuk ke gua ini, sedangkan dirinya masih terluka. 大丈夫なわけないでしょ。もう忘れたんですか。正気じゃないわ。頭でもぶつけたんじゃないですか。そうなんでしょ。それなら今度お詫びに何かごちそうになっちゃうかな。だぞ、ボスの部屋だ。行くぞ。ここまで来て手ぶらで帰れるか。おう、俺も行く。ああ、そうだ。 Setiba memasuki ruangan, mereka pun diperlihatkan dengan ruangan yang sangat megah serta patung-patung yang sangat besar. Johe yang tersengaja melihat mata patung tersebut bergerak sendiri, dia pun merasa ketakutan. Kemudian pintu pun tertutup sendiri dan tiba-tiba そこから離れろ。 動いたぞ。 kondisi pun sedikit terkejut dengan kematian anggotanya, di mana wajah mereka semua terlihat ketakutan dan tidak percaya dengan kematian di depannya. Kemudian Jinwoo yang merasa patung itu melihat ke arahnya, dia pun segera memperingatkan agar mereka semua menunduk.一体どうしてこんなことに閉じ込められた。逃げられん。殺される。 Shin kembali ke alam manusia, di mana seorang cewek yang menanyakan tentang kakaknya Jin Ah yang seorang hunter, tapi dia menjelaskan bahwa kakaknya tersebut adalah hunter peringkat E dan dia juga sering luka-luka sampai tubuhnya penuh perban. Jadi jelas bahwa cewek yang bernama Jin Ah ini adalah adik dari MC kita. Setiba pulang, dia pun langsung ke rumah sakit, di mana ibunya itu sedang dirawat. Sedikit penjelasan, kenapa si Jinwoo ini maksain untuk ke alam para monster, sedangkan dirinya tidak jago dalam hal baku hantam. Jadi MC kita ini tulang punggung bagi keluarganya. Jadi kalau dia bisa dapatkan kristal atau batu sihir itu bisa membayar biaya rumah sakit serta biaya sekolah adiknya tersebut. Lanjut. Dalam kondisi tertekan, satu orang pria ingin keluar dari ruangan ini. Dirinya terlalu percaya diri soal kecepatannya sehingga membuat dirinya terbunuh begitu saja oleh patung tersebut. Kini Jinwoo merasa aneh dengan patung ini karena berbeda dengan monster lainnya dan tidak langsung membunuh mereka. Di mana kali ini MC kita melakukan hal yang tak terduga, yang membuat si patung itu terdiam setelah dirinya bersujud di hadapan patung. Namun setelah penghormatan yang mereka lakukan, seketika patung tersebut tersenyum dan langsung berdiri yang membuat mereka terkejut. Dalam kondisi ketakutan, seorang pun berkata bahwa dirinya pernah meneliti tentang dewa dan dirinya tahu beberapa kalimat untuk memuji sesosok dewa. Kemudian dirinya pun langsung diserang oleh patung tersebut, di mana cara penyembahannya yang dia lakukan yaitu salah, yang membuat dirinya terbunuh oleh patung tersebut. お神よ、世に秩序をもたらす支配者よ。 お
Kondisi tersebut membuat mereka semua ketakutan, yang dimana Ompak ini terbunuh oleh patung di belakangnya, sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Kembali ke MC kita, di mana dia mengetahui sedikit petunjuk agar mereka semua berlari ke patung yang membawa alat musik, di mana MC kita ini berhasil dengan petunjuk tersebut. Jinwo yang terus berlari ke patung alat musik tersebut akhirnya harus terkena oleh alat pelindung patung itu, yang membuat dirinya harus kehilangan kaki kanannya. Johe yang melihat kondisi Jinwo terluka, dia pun langsung menyembuhkannya. Walaupun dirinya harus terluka karena luka yang Jinwo alami adalah luka yang paling serius. Dan kini mereka pun berjumlah 6 orang, di mana Pak Kim ini menyalahkan ketua Siul yang sudah mengambil keputusan dengan sembrono. Walaupun di awal film tadi dirinya lah yang ingin masuk ke gua tersebut, dan kemudian batu altar penyembahan pun muncul, di mana mereka harus mengorbankan salah satu di antara mereka.生贄を捧げなきゃなんねえってことだよな。責任取ってもらうぜ、リーダー。そんな兄ちゃんは黙ってろ。自分の足でいか。何が起こる？ Ketua Siul yang sudah memasuki batu altar tersebut, kemudian api pun menyala, di mana Jinwo meminta untuk diantarkan ke altar tersebut untuk memastikannya. Dan api pun menyala kembali dengan jumlah 3 api. Jinwo yang sedikit memahami, dia pun meminta agar Johe dan Pak Kim segera ke altar tersebut. Dengan begitu jumlah api akan sesuai dengan jumlah mereka. Saat pintu terbuka, tiba-tiba patung yang berada di ruangan pun bergerak dengan sendirinya, yang membuat mereka semua merasa heran. Namun dengan kepekaan MC kita, patung tersebut pun seketika terdiam saat mereka semua menatapnya. Di saat kondisi yang tertekan, salah satu dari mereka secara tiba-tiba keluar dari altar itu menuju pintu tersebut. Dilanjut dengan Jong Ho yang langsung menuju pintu keluar agar dirinya terbebas dari kematian. Pak Kim yang mengingat keluarganya, dia pun bertekad agar tidak mati di tempat ini, di mana dirinya ingin keluar hidup-hidup dan langsung pergi meninggalkan mereka bertiga. だがな、俺にだって家族がいる。俺ももう限界だ。すまない。 Dan mereka pun tersisa 3 orang, di mana ketua Siul meminta agar Jinwo dan Johe segera pergi dari tempat ini. Namun dengan kondisi Johe yang secara tiba-tiba kakinya terasa lemas, kini Jinwo pun meminta agar ketua Siul dan Johe segera keluar dari tempat ini, di mana masalah ini biar dia yang menanggungnya. この状況でよかった。すまない。 Kemudian MC kita pun harus menghadapi patung-patung tersebut. Dengan kondisi luka yang cukup parah, dengan tekad yang kuat serta pedang di tangannya, dia pun harus menerima dengan kematiannya, yang menjadi tumbal para patung tersebut. Tiga hari kemudian terlihat Jinwo yang terbangun dari pingsannya, dia pun terkejut karena dirinya selamat dari kematiannya yang kini berada di rumah sakit. Kemudian 2 orang pengawas Serikat Hunter pun datang untuk menemuinya, yang bernama Jinsul dan Taesik. Jinwo yang mengkhawatirkan rekannya, dia pun menanyakan keadaan Pak Siul dan Nona Johe, yang dimana Pak Siul kehilangan 1 tangan kemungkinan akan pensiun, dan Nona Johe mengalami trauma tingkat tinggi. Setelah menerima laporan dari korban yang selamat, anggota Guild Harimau Putih langsung ke lokasi, namun hanya menemukan dirinya seorang yang tak sadarkan diri dan tidak ada sisa kuil atau patung di sana, yang membuat Jinwo sedikit terkejut
kedatangan mereka berdua ke sini bukan hanya sekedar menemui Jinwo semata, namun ingin memastikan apakah Jinwo mengalami kebangkitan kedua kalinya atau tidak. Nah, kita dijelaskan jumlah kekuatan seorang hunter ditetapkan saat mereka bangkit dan tidak akan berubah seumur hidup. Namun ada hunter yang mengalami kebangkitan, yang dimana kebangkitannya itu akan menjadi peringkat A atau setara hunter peringkat S. ハンターの能力値は覚醒時に決まって一生変わることはない。S 級になることも。もしかして俺 Dengan kejadian yang Jinwo alami, mereka pun membawa alat pengukur untuk seorang hunter, yang dimana mereka berdua ingin memastikan bahwa Jinwo mengalami kebangkitan atau tidak. Namun setelah melihat skornya hanya 10, mereka pun terkejut dan langsung pergi. Tepatnya hunter peringkat E saja normalnya hanya 70, ini malah melebihi batas sehingga sama seperti manusia biasa. Kembali ke Jinwo, di sini terlihat sebuah sistem muncul di hadapan Jinwo, yang dimana hanya Jinwo yang bisa melihatnya, dan sistem ini juga memberikan kualifikasi untuk Jinwo sebagai pemain. Kemudian adiknya pun datang untuk menjenguknya. Bukannya kasihan melihat kakaknya terluka, dia malah memarahinya. Jinwo yang ingin memastikan bahwa sistem ini hanya dirinya yang melihat, dia pun menanyakan bahwa Jin melihat ini atau tidak. Setelah melihat reaksi adiknya, dia pun menanyakan lagi tentang bagaimana cara membaca yang ada di isi game. Buka kotak pesannya dong, jawab adiknya, dan kemudian langsung pergi. Diperlihatkan sistem itu terus-terusan muncul di hadapan Jinwo dan memberikan kuis harian untuk pelatihan menjadi kuat. Namun Jinwo yang belum memahami sistem tersebut, dia pun langsung menyepelekannya. 封印中にそんな体力あるわけないじゃん。 Nah, kita perjelas lagi bahwa sistem itu muncul dengan sendirinya saat Jinwo mengalami kebangkitan. Namun kebangkitan itu tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali dirinya seorang. Nah, sistem yang seperti hologram itu sangat berguna di kemudian hari, yang bisa membuat MC kita menjadi sangat kuat. Namun hal itu membutuhkan pelatihan agar dirinya menjadi kuat. Pelatihan tersebut akan diberikan lewat sistem itu. Sekedar mengingat isi konten ini full spoiler. Lanjut. Di sisi lain, Pak Choi yang memanggil Chae-in, dia pun meminta agar dirinya menjadi seorang guru. Gelar tersebut cocok untuk dirinya. Tepatnya, Hunter Guild adalah salah satu dari 5 serikat terbesar dalam negeri. Dari kancah internasional, Hunter Guild masih kekurangan banyak dan tidak bisa meningkatkan peringkat tiap individu. Tapi dirinya yakin bisa meningkatkan kemampuan bertarung. Kemudian gate baru pun muncul di tengah jalan, yang membuat semua orang terkejut atas kejadian ini. Kembali ke sisi Jinwo, pukul jam 12 malam dibarengi kuis pelatihan yang tiba-tiba muncul yang membuat Jinwo terjatuh dari tempat tidurnya. Namun setelah sadar, dia pun terkejut karena sudah berada di gurun pasir yang sangat luas di alam manusia. Perawat yang menghampiri kamar Jinwo pun terkejut karena Jinwo tidak ada di kamarnya, yang membuat perawat itu sangat panik. Di sisi lain, monster pun tiba di belakangnya yang membuat dirinya sangat takut dan langsung pergi. Keadaan tersebut membuat dirinya tersadar bahwa dia sedang berada di alam pelatihan sistem itu, dan waktu pun sisa 2 jam lagi. Setelah dirinya mau terkena serangan monster tersebut, akhirnya dia pun menyelesaikan kuis itu yang membuat dirinya kembali ke alam manusia. Di pagi hari, Johe yang ditelepon oleh serikat hunter, dia pun agar segera bergabung ke tim raid karena ada monster peringkat D yang muncul di daerah Hapjong beberapa waktu lalu, dan dia juga tidak memaksa Johe untuk menyetujuinya. Kemudian sebelum menutup teleponnya, dia pun memberitahu bahwa Hunter Sung Jinwo sudah tersadar. Mendengar perkataan tersebut, dirinya pun sedikit tersenyum. Sementara itu, Jinwo yang sudah tahu kerja sistem tersebut, dia pun terus-terusan berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap kondisinya pun pulih seketika. Dengan dirinya berlatih, sistem tersebut memberikan Jinwo 10 poin, yang dimana Jinwo menambahkan untuk kekuatannya,
yang langsung bertambah. Tiba di ruangan Jinwo yang sudah melakukan pelatihan, dia pun mendapatkan hadiah dari kuis itu berupa kunci yang bisa masuk ke alam para monster untuk meningkatkan kekuatannya. Diperlihatkan di sebuah berita ada beberapa gate yang terus-terusan bermunculan dari peringkat D sampai peringkat B. Kemudian Jinwo yang menghampiri ibunya di rumah sakit, dia pun mengingat 4 tahun yang lalu di mana ibunya itu terkena penyakit yang dikenal penyakit tidur abadi, penyakit yang muncul bersamaan dengan adanya gate. Jinwo yang ingin ibunya sembuh, dia pun terus-terusan berlatih agar dirinya kuat untuk membalikan keadaan menjadi lebih baik. 筋力 Sementara itu, Jinwo yang sudah siap untuk melakukan perjalanan ke dungeon alias alam para monster, dia pun segera mengeluarkan kunci untuk memasukinya ke alam para monster. Karena sudah memasuki, dia pun tidak bisa kembali lagi ke alam manusia, kecuali dia harus menyelesaikan kuis pelatihan itu dari sistem tersebut. Setiba di kedalaman lorong tersebut, dia pun disambut oleh 3 monster bernama Goblin dan baku hantam pun terjadi. Setelah mengalahkan 3 monster itu, dia pun merasa heran dan bertanya kepada dirinya, kenapa dirinya tiba-tiba sekuat ini yang bisa menumbangkan 3 goblin sekaligus. Dalam kesenangan tersebut, dia pun dikagetkan dengan kemunculan monster serigala bertaring besi yang dimana membuat traumanya muncul kembali dan langsung diserang oleh monster itu. Kondisi yang membuat dirinya terpojok, dia pun segera mengambil pedang dari sistem tersebut agar dirinya bisa mengimbangi monster itu dan langsung membunuhnya. Mengingat pedang yang dia pegang sekarang ini berharga 3 juta, yang dimana dia tidak menyangka bahwa sistem ini bisa mengeluarkan pedang semahal ini. Kemudian 2 monster serigala bertaring besi pun muncul kembali dengan kekuatannya yang sekarang kemungkinan monster ini bukan tandingannya dan langsung membunuhnya. Setelah mengalahkan monster goblin dan monster serigala, dia pun merasa lelah dan langsung diperlihatkan bahwa sistem tersebut menambahkan level untuk dirinya menjadi level 2. Dan luka yang dia alami langsung sembuh dengan begitu cepatnya, serta kecerdasan dan indranya juga terhitung. Namun yang paling dia pahami adalah kekuatan yang bisa membuat dirinya menjadi kuat, yang kini poinnya berjumlah 32 poin. Kemudian monster yang tadi lolos itu pun datang kembali. Kali ini dia membawa teman-temannya. Namun Jinwo yang bertekad kalau dia tidak akan mati di sini, dia pun langsung membunuh para monster itu dengan sangat mudah dan langsung mendapatkan gelar pembunuh massal. Setelah membunuh para monster, Jinwo dihadiahkan berupa 34 buah taring serigala, 2 buah belati tua, serta pakaian pengembara 1 buah, dan mendapatkan batu teleportasi dengan sangat mudah. Hal itu membuat dirinya merasa bingung karena dirinya harus melanjutkan ini atau tidak, dan dia juga tidak menyangka dirinya yang sekarang ini bisa sekuat ini, dan dia pun langsung pergi. Sementara itu, Jinwo yang sudah tiba di lokasi, dia pun langsung diserang oleh monster ular sang Raja Rawa yang membuat pedangnya langsung patah. Di sini Jinwo menyadari bahwa monster ini adalah pemimpinnya dan diselimuti sisik yang sangat kuat. Bahkan pedangnya yang seharga 3 juta tidak mampu menahannya. Namun tekad Jinwo yang sangat kuat, dia pun mampu menandinginya untuk sementara waktu. Jinwo yang dihajar habis-habisan oleh monster ular tersebut, dia pun mengingat masa-masa pahit dulu yang disebut hunter peringkat E paling lemah, serta mengingat caci maki orang-orang yang mengejeknya.
Mengingat hal itu membuat Jinwo pun bangkit kembali dan bersemangat untuk membunuh monster yang berada di hadapannya itu dan langsung membunuhnya tanpa ampun. 強くなんなきゃいけないんだよ。まだだ。鍛え上げた。 Karena sudah mengalahkan monster yang jauh lebih kuat dari dirinya, dia pun mendapatkan sebuah belati yang sangat kuat, bahkan 2 kali lebih kuat dari pedang 3 jutanya yang kini sudah hancur itu. Dikarenakan Jinwo sudah mengalahkan bos monster tersebut, dia pun kembali ke alam manusia lagi. Hai. Di sisi lain, di tengah kota, monster yang mengamuk itu pun ditahan oleh beberapa hunter. Namun dengan kekuatan monster itu yang berada di peringkat D membuat mereka semua ditekan mundur. Jinwo yang berada di area sekitar dia pun melihat Nona Johe yang masih trauma dengan kejadian itu. Jinwo yang tidak tega melihatnya, dia pun segera membantunya dan langsung menghajarnya dari lokasi yang sangat jauh. Kejadian itu membuat para hunter merasa heran karena dari tadi serangan yang mereka lakukan sama sekali tidak melukainya. Kemudian dia menyadari bahwa ada senjata yang tertancap di depannya dan langsung menanyakan kepada polisi tersebut bahwa itu berasal dari hunter yang di sana. Jawab polisi itu, yang kemudian Jinwo tidak ada di tempat itu. Di keesokan harinya, terlihat para perawat yang sedang membicarakan Jinwo yang mempunyai tubuh yang sangat keren serta wajahnya yang terlihat manis. Kemudian, perawat itu pun menghampiri Jinwo dan langsung terkejut karena melihat tubuhnya Jinwo yang sangat bagus. Kini, perawat itu pun memberitahu bahwa hari ini Jinwo boleh keluar dari rumah sakit ini. Kemudian perawat itu pun memberanikan diri untuk meminta nomor teleponnya si Jinwo. Di sisi lain diperlihatkan hunter peringkat S yang sedang diwawancarai oleh pihak TV. Hunter tersebut adalah Yonho yang di awal film. Dia juga salah satu hunter peringkat S di negara ini karena hunter peringkat S dia pun sangat terkenal di kalangan para manusia maupun kalangan para hunter. Sementara itu Jinwo yang sudah terbangun dia pun membuat adiknya sangat terheran-heran karena bisa-bisanya kakaknya ini mempunyai tubuh sebagus itu dalam sekejap. Begitu juga dengan tinggi badannya. Setelah adiknya pergi, sistem itu pun muncul kembali. Kini levelnya berada di level 18. Level ini sangat jauh meningkat dari level sebelumnya yang berada di level 2. Kemudian Jinwo pun ditelepon oleh pihak rumah sakit untuk menanyakan biaya yang belum Jinwo bayar sewaktu di rumah sakit. Di sisi lain, Jinwo yang sedang berlatih dia pun bertemu dengan orang yang bernama Dongsuk. Dia adalah hunter peringkat C, di mana mereka berdua menjalin kontrak untuk memasuki area alam para monster. Namun temannya Dongsuk ini malah mengejeknya bahwa Jinwo ini sangat terkenal. Terkenalnya adalah hunter peringkat T yang paling lemah. Mendengar perkataan itu Jinwo pun mengiyakannya. Di sini Jinwo mengetahui hunter di depannya adalah 4 hunter peringkat C dan 2 hunter peringkat D, dan Jinwo pun menyetujuinya kontrak tersebut. Kemudian seorang pun datang yaitu Jinho. Dia berusia 21 tahun, hunter peringkat D, serta dengan perlengkapan yang sangat mahal yang dipakainya dan pastinya dia anak orang kaya. Mereka pun segera pergi ke lokasi gate yang dituju. Setelah sampai mereka pun dibuat terkejut karena gate kali ini sangat besar. Tanpa basa-basi mereka pun segera pergi memasuki alam dungeon yaitu alam para monster. Setelah tiba di alam dungeon atau alam para monster, Jinwo pun dikejutkan karena ruang ini sama persis dengan waktu dulu yang membuat dirinya menderita. Dongsuk yang melihat di depan matanya gelap, dia pun segera memerintahkan Yuhwan untuk membuat penerangan. Setelah sampai di ruangan para monster, Jinwo pun menyadari bahwa ada sejumlah monster yang mendekat.
Dengan kepekaan MC kita, dia pun mengetahui bahwa monster tersebut bertipe serangga yang berada di atasnya dan baku hantam pun terjadi. Setelah mengalahkan monster tersebut, Dongsu pun berterima kasih kepada si Jinwo karena sudah memberitahu bahwa monster tersebut itu berada di atas. Kemudian Yuan pun merasa heran karena monster tersebut terluka bukan hanya dengan sabatan pedang, melainkan seperti luka bakar dari sihir. Dengan kejadian itu membuat Dongsuk menyadari bahwa ada monster yang lebih kuat di lokasi ini, namun mereka belum menemuinya. Kembali ke alam manusia, terlihat di ruangan latihan para hunter, mereka dikejutkan dengan bunyi ledakan yang sangat besar. Bukan disengaja, melainkan itu latihan khusus seorang hunter peringkat S alias Yonho. Sementara itu, mereka yang sudah sampai di ruangan pemimpin monster tersebut langsung dikejutkan dengan bongkahan kristal mana yang berjumlah sangat banyak di ruangan itu. Dengan adanya kristal yang sangat banyak, mereka akan mendapatkan uang mencapai 1 miliar. Kemudian Jinho yang ingin membantu MC kita agar dirinya bisa mendapatkan sebagian kristal ini, dia pun langsung mengungkit dan membicarakannya kepada si Dongsuk bahwa Jinwo juga bisa mendapatkannya karena tidak tertulis dalam kontrak tersebut. Setelah mendengar perkataan Jinwo, Dongsuk pun mengiyakannya dan segera pergi dari tempat ini dengan rekan-rekannya beralasan ingin mengambil perlengkapan. Nah, kita perjelas lagi kenapa si Jinho ini ingin membantu MC kita. Jadi pas waktu tanda tangan kontrak tersebut, Dongsuk mengatakan bahwa Jinwo tidak akan mendapatkan batu sihir, melainkan cuman uang saja yang bernilai 2 juta. Jadi kristal ini tidak ada dalam kontrak tersebut. Jadi MC kita ini berhak mendapatkan sebagian kristal yang berada di tempat ini. Paham kan? Ya pahamlah. Lanjut. Setelah keluar dari ruangan itu, Dongsuk pun langsung memerintahkan Yuan untuk menutup pintu masuk itu. Nah, pengkhianatan pun terjadi kepada mereka berdua yang dikurung di ruangan pemimpin monster tersebut. Jinho yang panik, dia pun menyesal karena sudah mengungkit kontrak itu. Kemudian monster itu pun bangun dari tidurnya. Nah, di sini kita tahu bahwa monster tersebut berada di peringkat C. Jinho yang kemungkinan bisa mengalahkan monster itu, dia pun tidak bisa beralasan lagi untuk menyembunyikan kekuatannya. Dan film pun selesai. Dengan adanya sistem pelatihan itu, kemungkinan Jinwo bisa bertambah kuat lagi. Karena dirinya dianggap lemah, dia pun dihianati oleh 6 rekannya, yang dimana agar Jinwo dan Jiho mati dengan sendirinya. Namun Jinwo adalah MC kita, dia pun harus melawannya. Dan apakah Jinwo bisa melawan monster itu atau mati dengan sendirinya? Mari tonton di video selanjutnya. Di sini saya izin pamit.